Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Alfia Sinta Kurniawati dari Offering G2 PAI akan menjelaskan mengenai dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dalam perspektif Islam. Kemudian mengamalkan ajaran agama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mampu melakukan studi kebudayaan dan peradaban Islam. Pada bab 7 ini kita akan membahas mengenai yang pertama ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, yang kedua kebudayaan dan peradaban di masa silam, yang ketiga ada kemajuan iptek, dan yang keempat jejak peradaban Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu berasal dari kata Arab ilm, yaitu masdar dari kata alima yang artinya tahu. Menurut bahasa, ilmu adalah pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang memiliki label ilmiah atau pengetahuan yang dirumuskan dan dikaji kembangkan dengan metode ilmiah. Argensi ilmu dalam Islam. Di dalam Al-Quran, kata ilmu disebutkan sebanyak 854 kali. Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia karena sebagai manifesti dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang kedua, integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan alam merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak diimani, didasari dengan iman dan takwa. Sama halnya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan bila tidak dikembangkan atas dasar iman. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah SWT, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT. Yang ketiga adalah kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Keutamaan orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang terhormat. Allah memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berilmu. Sedangkan tanggung jawab ilmuwan, orang berilmu baik yang disebut ilmuwan, ulama, ataupun sains atau ahli sains adalah orang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Ia memiliki tanggung jawab yang pertama menyampaikan amanat Allah menjadi guru, dan yang kedua memelihara lingkungan atau alam semesta. Kemudian kebudayaan dan peradaban di masa silam. Kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran, sedangkan wujud aktivitas budaya Islam yang konkret dan dapat diindra oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam. Secara historis, peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam telah mengalami kemunduran dan kemajuan. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Yang pertama, sebab-sebab kemajuan umat Islam. Periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa itu, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Al-Baisyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia, yang dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Sebab-sebab kemunduran umat Islam. Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Pada saat penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad pada pertengahan abad ke-13, pasukan Mongolia membumi hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Yang kedua, kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Pada masa kejayaan Islam, masyarakat Arab Islam benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia. Para pecinta ilmu pengetahuan dari berbagai penjuru Eropa Barat berdatangan ke Andalusia untuk mendalami ilmu pengetahuan dari budaya Arab Islam untuk kemudian menyebarkannya ke berbagai penjuru dunia. Pada saat itu, banyak sekali ilmuwan yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan
Selanjutnya, kemajuan iptek. Yang pertama, pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Quran menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik, memikirkan alam di sekelilingnya, mengingat dan menyebut pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Islam sebagai agama samawi terakhir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi merujukan seluruh khasanah ilmu pengetahuan. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisasi. Kebangkitan umat Islam ini bisa ditumbuh kembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal di sini yaitu adalah dalam diri umat Islam itu sendiri. Dari dalam diri umat Islam terdapat potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam sebenarnya secara individu memiliki potensi besar untuk maju, namun secara kolektif umat Islam masih banyak memiliki kelemahan di mana umat Islam masih sering berseteru dalam hal perdebatan fikih furu'iyah atau tidak asasi yang tidak perlu diperdebatkan. Energi umat Islam tersebut bisa diarahkan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauriyah berupa fenomena alam semesta demi mengembangkan ilmu pengetahuan ke depannya. Sedangkan aspek eksternal, umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-muslim. Sikap antipati dan menutup diri dari tradisi barat dan non-muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadikan umat Islam mengalami kemunduran. Al-Quran adalah panduan, inspirasi dan moralitas yang akan menghindarkan umat Islam dari perilaku yang tidak terpuji dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Yang pertama, kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama di Nusantara yaitu adalah Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Pendirinya yaitu adalah Malik Al-Saleh. Selanjutnya muncullah Kerajaan Aceh yang terletak di Kerajaan Aceh Besar yang dimana mampu menyebarkan agama Islam ke daerah Aceh, Gayo, dan Minangkabau. Kemudian di daerah Jawa terdapat Kerajaan Islam Demak yang didirikan oleh Raden Patah yang pada saat masa kejayaannya mampu menyebarkan agama Islam ke seluruh daerah Jawa hingga ke Kalimantan Selatan sehingga memunculkan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Dua, wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, birokrasi keagamaan. Yang kedua, ulama dan karya-karyanya yang terkenal. Dan yang ketiga, arsitek bangunan yang terdapat pada masjid-masjid di Indonesia. Masjid Agung di Indonesia di berbagai kota merupakan ikon peradaban Islam di Nusantara. Menurut Yatim tahun 2003 halaman 305, bentuk-bentuk masjid yang ada di Nusantara mengingatkan kita pada bangunan candi menyerupai bangunan Meru pada zaman Indonesia Hindu. Hal tersebut terlihat pada ukiran-ukiran pada mimbar, hiasan lengkung pola kalamakara, mihrab, bentuk beberapa mastaka, dan memolo yang menunjukkan hubungan erat pelambangan Meru pada masjid Indonesia. Terlihat adanya kulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan Islam. Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari seluruh peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat Indonesia pada kala tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada bab ini adalah adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dahulu kala. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai dinamika kebudayaan dan peradaban Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambahkan ilmu dan pengetahuan bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.